Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang sampai detik ini ternyata masih kampanye. Demi Prabowo Gibran rela jadi duta makan siang 15.000. Beberapa hari yang lalu kan memang Airlangga ini memamerkan program makan siang gratis 15.000 yang sudah diuji coba di beberapa sekolah yang ada di Tangerang dan beberapa kota lainnya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang sampai detik ini ternyata masih kampanye. Demi Prabowo Gibran rela jadi duta makan siang 15.000. Beberapa hari yang lalu kan memang Airlangga ini memamerkan program makan siang gratis 15.000 yang sudah diuji coba di beberapa sekolah yang ada di Tangerang dan beberapa kota lainnya. Nah, ini kan memang dengan budget 15.000, lalu kemudian bisa dengan menu yang bisa dibilang cukup lah untuk dari segi gizi, kemudian juga menunya nggak malu-maluin, itu memang bisa. Lalu kemudian Airlangga Hartarto juga mengatakan bahwa di kementeriannya itu makan siangnya itu juga nggak sampai Rp15.000 per orang. Nah, ini sebetulnya kan tujuannya memang ingin mengglorifikasi bahwa program dari Prabowo Gibran tentang makan siang gratis yang Rp15.000 per orang ini adalah program yang masuk akal. Airlangga Hartarto juga mengatakan bahwa di kementeriannya ini sudah lebih dari setahun ini berjalan, bahwa program makan siang gratis bagi stafnya, kemudian juga para karyawan-karyawan yang ada di kementeriannya, mulai dari staf khusus sampai dengan office boy, cleaning service, mereka itu juga mengikuti makan gratis ini yang kemudian dianggarkan tidak sampai Rp15.000. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan memang Airlangga Hartarto juga ikut makan di sana, pertanyaannya, seberapa sering? Apakah tiap hari? Sepertinya enggak. Kalau misalkan dari para pegawainya, kemudian pejabat-pejabat yang ada di kementeriannya, lalu kemudian juga sampai ke level bawah seperti cleaning service dan office boy, ya otomatis mereka pasti akan makan di sana karena setiap hari mereka ada di kantor tersebut. Sementara Airlangga Hartarto kemungkinan ikut makan siang di sana itu ya pas kebetulan ada wartawan. Dan kemudian dia pamer ini juga menjadi pemberitaan dan kemudian menjadi bulian para netizen. Lalu netizen juga men-spill atau mengungkap beberapa foto dari Airlangga Hartarto yang terlihat makan mewah. Kemudian ada udangnya, kemudian ada duriannya. Itu semua di-spill oleh para netizen dan diberi caption bahwa inilah makan siang Rp15.000 yang itu adalah sebuah satir sebetulnya untuk menyindir Airlangga Hartarto. Apalagi kalau kita melihat memang dari kalangan seorang menteri, mungkin kalau misalkan seperti yang dipamerkan oleh Airlangga, itu adalah makan siang dengan menu opor ayam, kemudian juga kering kentang, dan beberapa menu lainnya yang tidak sampai 14.000. Memang masuk akal, bisa dilakukan ketika ini dalam porsi yang banyak, dalam jumlah yang banyak. Ketika pemesanan di catering, kemudian ini lebih dari 50 porsi misalkan, itu kemungkinan bisa. Tapi ketika ini kemudian sudah masuk warung dan kita belinya per porsi, itu nggak akan mungkin cukup dengan uang 15.000. Di sini saja, di wilayah Jawa Timur saja, ini untuk makan itu minimal 10.000. Itu pun juga lauknya cukup sederhana. Mungkin ya telur, tahu, dan tempe itu mungkin 10.000. Tapi kalau untuk makan opor, ayam, kemudian apalagi pakai kering kentang, apalagi masuk ke warteg, nggak bakal cukup dengan uang 15.000. Nah, ini di Jakarta, di kementerian. Kemungkinan memang iya, dengan jumlah porsi yang banyak. Tapi kalau misalkan untuk per porsi, itu agak nggak masuk akal. Nah, tapi ini kemudian dilakukan oleh Airlangga Hartarto, kemudian disampaikan kepada publik, mengundang wartawan. Tujuannya apa? Cuman satu. Yang pertama, dia tetap ingin berkampanye, mengkampanyekan Prabowo Gibran
Kemudian dengan program unggulan makan siang gratis ini yang dianggarkan budgetnya 15.000 yang kabarnya akan ngambil dana BOS, itu yang dipamerkan oleh Erlangga Hartarto. Lalu yang kedua, tujuannya untuk apa? Ya untuk mengamankan posisinya dia supaya ketika nanti pemerintahan ini kemudian beralih ke Prabowo Gibran, misalkan nanti mereka dinyatakan menang oleh KPU dan dilantik pada bulan Oktober mendatang, kemungkinan posisi Erlangga Hartarto ini aman, tetap ada di kementerian atau tetap menjadi Menko misalkan. Karena kalau misalkan tidak menjilat seperti ini, kan kita tahu bahwa Erlangga Hartarto ini sempat dipanggil oleh Kejaksaan Agung terkait kasus minyak sawit atau minyak mentah. Nah, ini yang kemungkinan dia punya sedikit ketakutan. Kalau misalkan nanti dia tidak menjilat sedemikian rupa, tidak terus mengkampanyekan program ini, bisa-bisa nanti ketika misalkan Prabowo Gibran ini dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, dia udah nggak kepake lagi dan kemungkinan akan ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Itu bisa jadi. Nah, makanya dia berusaha untuk melakukan ini, kemudian mempromosikan program dari Prabowo Gibran. Memang kalau kita melihat ketika orang-orang ini, apalagi para elit parpol, para pejabat, ketika mereka sudah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, maka akan sangat sulit untuk mereka bisa keluar lagi dari sekarang, dari posisi yang sekarang. Karena apa? Karena mereka sudah merasa ada di zona nyaman, kemudian tidak ingin posisinya ini digantikan oleh orang lain. Apalagi ketika para elit politik ini, ketika mereka menjabat sebagai ketua partai, lalu kemudian mereka mendapatkan jabatan posisi yang cukup strategis sebagai Menko misalkan, seperti Erlangga Hartarto, ini bisa jadi akan merasa takut atau semacam keengganan untuk melepaskan jabatannya atau tidak mendapatkan jabatannya kembali. Makanya kemudian seolah-olah ini harga dirinya kemudian diletakkan lagi untuk memberikan statement yang bisa jadi ini diketawain oleh para netizen. Statement ini yang konyol, yang kemudian tidak masuk di akal ketika seorang Menko makan siangnya tidak sampai 15.000, ini dilakukan demi untuk itu semua, demi untuk mengamankan posisinya, demi untuk mengamankan jabatannya supaya tidak digantikan oleh orang lain dan supaya tidak dijebloskan ke dalam pusaran kasus yang sempat dulu melibatkan dia. Nah, itulah beberapa elit politik memang melakukan itu. Tidak hanya Erlangga saya rasa, banyak juga yang melakukan hal yang sama demi untuk mendapatkan jabatan, demi untuk mengamankan posisinya supaya tidak digantikan, supaya dia bisa tetap berada di zona nyaman yang seperti itu. Setuju ya? Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi untuk Anda yang merayakannya, dan untuk umat muslim yang berpuasa hari ini, selamat menunaikan ibadah puasa. Yang kemudian berpuasa besok seperti saya, ya kita tidak usah memperdebatkan itu, yang penting kita fokus untuk beribadah. Makanya hari ini tidak ada kopi di sini. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Tidak ada makan siang yang gratis.